pitch deck dari game kami dengan judul Ghosting Run. Tim pembuatnya Hot Cyclone yang di-mentoring Kak Yoma. Next. Untuk premis gamenya, game yang platformnya action dengan tema horor. Karakter di sini hanya bisa serang dan bertahan. Tujuan utamanya, karakter mendapat skor yang tampil di leaderboard dalam mencapai peringkat. Kemudian, koin untuk membeli senjata. Enemy berasal dari hantu lokal maupun mancanegara. Karakter akan diberikan 5 nyawa setiap stake. Next. Untuk core loop-nya, challenge karakter. Karakter menghindar dan membunuh enemy. Objektif karakter mencapai akhir stake. Reward, open stake baru, mendapat koin dan mendapat skor. Next. Selanjutnya ada fitur breakdown. Yang pertama ada visi, yang dimana visi dari game kita yaitu membuat game yang bergenre action platform yang dapat dimainkan oleh semua gamer untuk usia 12 tahun ke atas. Kemudian ada goals, game yang akan kita buat yaitu merupakan game Ghosting Run yang serupa dengan game Journey Run dengan adanya perbedaan pada tema, fitur, dan karakter. Kemudian ada epic, ada core game, dan policing. Pada fitur yang pertama ada core gameplay yang dimana pemain dapat memainkan game yang serupa dengan game Journey Run yang tetapi unik dan menantang. Kemudian pada fitur balancing, pemain mendapatkan kestabilan pada permainan agar tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah, supaya permainan terasa menantang dan menyenangkan. Kemudian ada fitur change weapon yang dimana pemain dapat mengganti senjata agar permainan lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian ada fitur leaderboard agar pemain bisa menyimpan skor untuk menjadi patokan dalam bermain game selanjutnya. Kemudian ada juga option in-game yang dimana pemain mendapatkan option seperti pause, back to menu, restart game, dan pemain dapat mengatur audio. Kemudian ada fitur deployment agar pemain dapat memainkan game dengan cara mengakses sebuah link yang dapat dimainkan di browser dan di device manapun. Kemudian terdapat mock-up game. Ini adalah contoh mock-up game dari gameplay yang kami buat. Pada sisi sebelah kiri terdapat tombol pause, heart bar, dan juga MP bar. Pada sebelah kanan terdapat papan skor dan juga papan koin. Selanjutnya ada inspiration dan referensi yang kami dapatkan dari game yang konsep gamenya sama dengan konsep game kami. Mulai dari gameplay, option in-game, skill, background, dan juga karakternya. Selanjutnya ada inspiration dan referensi dari animasi. Yang pertama itu contohnya mulai dari karakter kami berjalan, karakter kami menyerang, dan juga karakter mengeluarkan skill. Selanjutnya ada konsep art atau mood board. Mood board utama yaitu genre game kami action platform dengan tema horror yang dengan overall game mood, dark style, dengan art style karakter utamanya yaitu chibi. Konsep art mood board environment-nya yaitu kami mengambil beberapa referensi untuk background dari konsep game yang akan kami buat. Contohnya seperti ini, kemudian untuk warna plate-nya juga seperti ini. Selanjutnya ada mood board dari karakter. Kami juga mengambil beberapa referensi karakter yang bertemakan atau art style-nya chibi. Overall development plan yang dibuat di mana tim akan mampu bekerja sesuai development plan selama 8 minggu. Dimulai dari ideation, pre-production, production, user acceptance, test, dan release. Ideation dimulai pada tanggal 15 November 2021 dan akan dirilis pada tanggal 3 Januari 2022. Kita melakukan prototype selama kurang lebih 3 bulan. Untuk tim member, kami beranggotakan 9 orang, yang dimana ada Yayang Fitri sebagai game production, Muhammad Fahmi sebagai game programming, Rijaldi sebagai 2D art, Muhammad Reski sebagai 2D art, Robert sebagai game programming, Nopiana sebagai 2D art, Ipan sebagai game design, Pipiana sebagai product management, dan Rifki sebagai game tester. Selanjutnya di sini ada primary audience atau user persona.
Contohnya yaitu seperti ini untuk pengambilan data dari para pengisi kuesioner seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status, lokasi, dan juga penghasilan. Kemudian juga terdapat motivasi dari para pengisi kuesioner untuk memainkan game kita, serta informasi game yang telah diketahui oleh para pengisi kuesioner, serta genre yang disukai oleh para pengisi kuesioner. Selanjutnya juga sama seperti tadi ya, ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, status, lokasi, dan penghasilan. Kemudian ada juga motivasi yang akan diisi oleh para pengisi kuesioner untuk memainkan game kita, serta informasi game yang telah diketahui oleh para pengisi kuesioner. Dan juga genre yang disukai oleh para pengisi kuesioner. Untuk produk kompetisi, kami telah melakukan survei dari game yang punya genre sama dengan game yang kami buat. Survei yang kami lakukan berdasarkan revenue, banyaknya download, size, developer, rilis, pembelian dalam aplikasi. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya dari tabel di atas. Dari hasil survei user persona, ada 2 permasalahan yang bisa kami jadikan variabel sebagai patokan diagram kuadran. Yang pertama, pemain tidak menyukai game sekali jalan, bahkan lebih cenderung yang berkonsep level. Yang kedua, pemain tidak menyukai karakter yang mudah mati dan tidak dapat checkpoint. Untuk diagram kuadrannya bisa kita lihat dari gambar di atas. Selanjutnya, Propen Revenue. Propen, mekanik karakter bergerak otomatis tanpa kontrol. Hanya attack menggunakan pedang dan defend menggunakan shield, bertahan sampai akhir stage dan melakukan stage selanjutnya. Better, player berpetualang ke berbagai negara. Background-nya merupakan bangunan khas dari negara tersebut. Karakter bertema chibi dan enemy bertema hantu kartun yang khas dari negara tersebut. New, special skill untuk membunuh seluruh hantu yang ada di frame. Web-based, agar pemain mudah mengakses game dengan mengklik link saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.